Pemirsa, 34 kantong jenazah ditemukan di lokasi bencana Desa Pasir Lango, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat dan telah diterima oleh tim DVI Polda Jawa Barat. Dari 34 kantong jenazah, sebanyak 20 korban telah teridentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Tim SAR kembali melakukan operasi pencarian terhadap puluhan warga yang masih hilang pasca bencana tanah longsor di Desa Pasir Lango, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Tim gabungan menerjunkan 12 ekor anjing pelacak atau K9 dari Polri dan kantor SAR Semarang. Untuk mempercepat evakuasi dan pembongkaran material longsor, petugas gabungan juga mengoperasikan 9 unit alat berat eskavator. Pada hari ketiga, petugas memfokuskan pencarian pada 2 sektor, yakni sektor A bagian timur dan sektor B bagian barat di Desa Pasir Lango. Petugas menentukan sektor berdasarkan temuan korban terbanyak. Keluarga korban yang sudah menunggu sejak pagi tidak kuasa menahan tangis ketika ambulans yang membawa kantong jenazah tiba di posko DVI Polda Jawa Barat. Hingga Senin sore sebanyak 34 kantong jenazah ditemukan di lokasi bencana dan diterima oleh tim DVI Polda Jabar. Sebanyak 20 korban tertimbun longsor sudah teridentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 14 lainnya masih dalam proses identifikasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan kondisi longsor dan proses evakuasi korban longsor di Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, sudah ada jurnalis Metro TV Sabago Vesasa. Sabago, bagaimana proses evakuasi korban longsor hingga sore hari ini dan berapa update terkini jumlah korban yang sudah berhasil ditemukan, Sabago? Ya, selamat sore Eva dan juga pemirsa. Hari ketiga pencarian korban longsor Desa Pasir Lango, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ini masih terus dilakukan dan nantinya hasil temuan tim SAR gabungan di titik lokasi kejadian selanjutnya dibawa oleh ambulans dan ke tempat saya berada, yaitu di pos anti-mortem DVI Polda Jawa Barat untuk selanjutnya dilakukan proses identifikasi. Pantauan kami di lapangan sejak siang tadi, ambulans satu persatu berdatangan membawa kantung jenazah untuk diidentifikasi. Dan lokasi ini sendiri jaraknya kurang lebih 2 km dari titik lokasi longsor, dan selain tim Bidokes Polda Jawa Barat, di lokasi ini juga para keluarga korban juga nampak sudah menunggu dan berharap anggota keluarganya ditemukan dan teridentifikasi. Setiap kedatangan ambulan di lokasi ini membuat suasana haru, isak tangis menyelimuti kedatangan ambulan yang membawa kantong jenazah. Setelah korban longsor teridentifikasi, selanjutnya diserahkan kepada keluarga korban. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saya sudah bergabung bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Selamat sore Pak Hendra. Selamat sore. Pak, ini bisa dijelaskan atau bisa disampaikan Pak perkembangan terbaru identifikasi korban ya, oleh tim DVI Polda Jawa Barat hari ini Pak. Baik, terima kasih untuk update pada hari ini pukul 18.00 WIB di pos DVI Polda Jabar. Kami sampaikan bahwa tadi kita sekitar pukul 17 ya, kita ada 34 dan jeda waktu 1 jam ini dari tim Basarnas telah mengirimkan ada tambahan lagi menjadi 39. Ini merupakan update terakhir karena setelah koordinasi di atas sudah tidak ada lagi untuk jenazah yang akan diterima oleh pos DVI ini. Adapun untuk identifikasi saat ini masih ada 20 yang sudah berhasil diidentifikasi ya. Dan dari 20 ini tadi barusan juga kita melaksanakan penyerahan kepada keluarga korban ya. Ada salah satu kakak kandung daripada saudara Rosa yang menerima pada hari ini. Kemudian untuk yang lainnya kami masih ada proses identifikasi lagi. Tentu saja postmortemnya kita lakukan dan nanti antemortemnya kita bandingkan. Ya, saat ini kesulitan pos DVI ini adalah ketika pembandingnya terlalu jauh keluarganya, sehingga kita perlu waktu dan jeda waktu yang cukup lama ini kami terbatas untuk ruang penyimpanan jenazah, sehingga
kita harus kirim kepada rumah sakit terdekat di sini. Ada RSUD Cibabat maupun Sartika Asih ya, disemayamkan di sana. Dan juga sebagian untuk karena antemortemnya pembanding keluarganya ini juga belum dapat, sehingga kita harus menggunakan DNA. Nah, DNA ini masih perlu proses, ada kurang lebih 14 hari kemudian untuk proses hasil dari DNA ini. Mungkin demikian. Lalu Pak, ini terkait tadi yang dikatakan diidentifikasi lebih lanjut begitu di rumah sakit sekitar sini, ini tadi tantangan, kesulitan dan kendalanya sendiri bisa diceritakan seperti apa? Dan ini di mekanisme penerimaan kantung jenazah di DVI Polda Jawa Barat ini sini seperti apa Pak? Ya, baik. Jadi hasil koordinasi terpadu kita antara Basarnas, ya, kemudian ada BPPD dan juga tim DVI ini, kami mendapatkan informasi awal dari tim SAR di atas. Itu ada pos di sana, kemudian nanti pos itu nanti akan memasukkan jenazah. Nah, dari situ ada identifikasi awal untuk pendataan jenazah ini, yaitu dari nomor kantong jenazah. Di situ diinformasikan pada kita, nanti kita tampung. Sehingga nanti di sini ketika jenazah sudah sampai di sini, kita sudah membuat suatu registrasi untuk jenazah dengan kantong nomor sekian. Nah, di sini kita lakukan postmortem dulu ya. Baik itu ada ciri-ciri khusus daripada jenazah, kemudian kita lakukan pembersihan jenazah ya. Mayat kita bersihkan. Nah, dari situ nanti setelah bersih, kaku mayatnya juga sudah tidak ada, kita lakukan postmortem yang berikutnya lagi di jenazah ini. Kemudian baru kita lakukan untuk antemortemnya pembanding daripada keluarga korban, baik itu daripada identitas keluarga korban yang terdekat berupa ijazah, foto, ya, kemudian juga ada EKTP yang secara elektronik kita bandingkan. Nah, ketika ini kesulitan kita ketika pembandingnya terlalu jauh, perlu ada proses yang DNA, sehingga nanti kami di sini menghimbau kepada keluarga korban yang ada di sini yang masih banyak berkumpul, kami informasikan lewat media ini agar keluarganya membawa pembanding keluarga terdekat siapa, sehingga tadi saudari Dini itu menjadi lebih mudah karena yang disampaikan adalah ada 4 keluarga yang jadi korban dan ini adalah korban adiknya, adik kandungnya, dan itu lebih dekat. Pak, ini terkait sudah 3 hari pencarian, lalu berdasarkan pengalaman Pak, kondisi korban sendiri kalau tertimbun longsor itu bagaimana, seperti apa itu Pak? Ya, untuk kondisi tentu kaku mayat juga semakin kuat ya, kemudian ada pembengkakan di jenazah tersebut ya, kemudian juga ada ada pembusukan dari si korban ini, dan tentu saja harapan kita ya semakin cepat bisa dievakuasi lebih bagus lagi. Tapi tentu saja kita minta dukungan dan mohon doa daripada seluruh warga masyarakat Indonesia ya, agar semua keluarga korban yang kami dapatkan data itu dari awal yaitu 108, masih banyak saudara kita masih terkubur di sana. Demikian. Jadi artinya ini sekitar ada tadi 20 sudah teridentifikasi, 39 sudah diterima dari tim DVI Polda Jabar, Kurang lebih ada 60-an kurang lebih ada 60 sekian yang masih dicari begitu ya. Lalu terkait target Pak dari tim DVI Polda Jawa Barat sendiri untuk mengidentifikasi ini sampai kapan? Kalau untuk target kami ketika dari tim Basarnas itu masih terus melakukan pencarian dan masih menemukan jenazah yang bisa dievakuasi, kita akan layani ya. Kita layani prosesnya sampai kapanpun juga, sehingga jenazah-jenazah yang kita lakukan identifikasi ini bisa sampai kepada masyarakat ya. Demikian harapan kita. Terima kasih Pak Hendra Romawan atas informasi, dan itu tadi wawancara saya bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat. Kembali ke Anda Eva di studio. Baik, terima kasih Sabago untuk informasi Anda.